Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai, ingin buat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih yang saya tempuh di semester 3 ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 212101070033. Selanjutnya saya akan membaca rangkuman saya tentang fikih selama satu semester ini. Di sini saya akan membacakan rangkuman saya tentang fikih dari yang di semester 3 yang saya pelajari di semester 3 ini, mulai pertemuan pertama sampai terakhir. Yang pertama adalah sejarah fikih. Sejarah fikih pada zaman Nabi Muhammad sangat berkaitan dengan 3 komponen utama yaitu sunnah, ijtihad, dan qiyas. Sunnah adalah ajaran dan contoh perilaku yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Kalau ijtihad adalah proses menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum sepenuhnya diberikan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah qiyas, adalah proses menggunakan analogi untuk menyelesaikan masalah hukum yang juga belum sepenuhnya diberikan oleh Nabi Muhammad. Dengan bantuan ketiga komponen ini, para sahabat dan para ulama fikih lainnya telah mampu mengembangkan dan memperluas hukum Islam untuk menjadi sebuah sistem yang komprehensif. Selanjutnya, apa pentingnya ilmu fikih? Ilmu fikih sangat penting karena memberikan dasar hukum yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan ilmu fikih kita dapat mengetahui kapan dan bagaimana kita harus melakukan suatu perbuatan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ilmu fikih juga membantu kita untuk menemukan solusi untuk masalah yang tidak memiliki hukum yang jelas ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Dengan ilmu fikih kita juga dapat memahami dan menghormati hak-hak orang lain serta memahami bagaimana kita dapat hidup bersama dengan damai dalam sebuah masyarakat. Beberapa aliran ilmu fikih utama yang dikenal saat ini adalah aliran Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Aliran-aliran ini dikembangkan oleh para ulama fikih dari Irak, Arab Saudi, dan Mesir. Selain aliran-aliran ini, ada juga beberapa aliran lain yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia, seperti aliran Jafari dari Iran, aliran Syafi'i dari Indonesia dan Malaysia, dan aliran Zahiri dari Turki. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam Islam yang berisikan wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Sunnah adalah ajaran dan contoh perilaku yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini memberikan dasar yang kokoh untuk pemahaman dan penerapan hukum Islam. Selain Al-Quran dan Sunnah, ada juga sumber lain seperti ijtihad, qiyas, dan ittifaq. Selanjutnya adalah taklid, talfiq, dan ittifaq. Kalau taklid adalah proses mengikuti ajaran dan pemikiran seorang ulama yang telah diakui secara umum. Proses ini mencakup mengikuti pandangan, pendapat, dan keputusan hukum yang disebutkan oleh ulama tersebut tanpa menganalisis secara kritis atau melakukan interpretasi sendiri. Taklid digunakan untuk memudahkan orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu, ilmu pengetahuan, dan keterampilan untuk mengikuti hukum-hukum Islam. Selanjutnya adalah talfiq. Itu proses menggabungkan prinsip-prinsip yang berbeda dari berbagai mazhab untuk menyusun hukum tentang suatu masalah.
Proses ini digunakan ketika ada konflik atau dua atau lebih mazhab, dan jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, seorang yang melakukan talfik harus memahami prinsip-prinsip dari berbagai mazhab dan kemampuan untuk memilih dan menggabungkan prinsip-prinsip tersebut. Yang selanjutnya adalah ittiba, adalah proses mengikuti ajaran dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu cara yang banyak digunakan oleh ulama fikih untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Proses ini mencakup mengikuti pandangan, pendapat, keputusan hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa harus menganalisis secara kritis atau melakukan interpretasi sendiri. Kan tadi ada mazhab-mazhab yang di Indonesia yang telah berkembang. Nah, ini yang 4 mazhab di Indonesia itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah dari Kufar, Irak. Mazhab ini berfokus pada penggunaan akal dan analisa rasional untuk menyelesaikan masalah hukum. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki dikembangkan oleh Imam Malik dari Madinah, Arab Saudi. Mazhab ini berfokus pada penggunaan hadis dan sunnah untuk menyelesaikan masalah hukum. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah dikembangkan oleh Imam Syafi'i dari Mekah, Arab Saudi. Mazhab ini berfokus pada penggunaan hias, analogi untuk menyelesaikan masalah hukum. Yang keempat adalah mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Baghdad, Irak. Mazhab ini berfokus pada penggunaan hadis dan sunnah untuk menyelesaikan masalah. Ya, selanjutnya adalah perbedaan fikih dan syariat dan penjelasan usul fikih. Fikih adalah suatu hukum Islam yang meliputi analisis, interpretasi, dan penerapan hukum Islam. Sedangkan syariat adalah keseluruhan hukum Islam yang mencakup berbagai aspek, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Fikih adalah proses yang menyelidiki, menganalisis, dan menafsirkan hukum Islam, sedangkan syariat adalah hasil dari proses fikih. Jadi fikih adalah proses untuk menemukan hukum, sedangkan syariat adalah hukum yang telah ditemukan. Usul fikih, kalau usul fikih itu adalah dasar-dasar hukum Islam yang digunakan oleh para ulama fikih untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Usul fikih mencakup beberapa komponen, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, Qiyas, Istihsan, Istisab. Komponen-komponen ini digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dan memberikan dasar yang kokoh untuk pengembangan hukum Islam. Nah, contoh dari fikih selanjutnya adalah riba. Riba adalah segala bentuk pengambilan keuntungan yang secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk penindasan dan penipuan. Riba dilarang dalam Al-Quran, Sunnah, dan oleh para ulama fikih. Riba termasuk dalam dosa-dosa besar, biasanya dikaitkan dengan keserakahan. Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi fikih yang telah saya rangkum dalam bentuk video dan saya paparkan. Semoga kalian mendapatkan insight-nya dan bermanfaat juga untuk pembelajaran kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.